Masih banyak orang yang berkeluh kesah, kenapa susah benar buat jadi kaya? Nah, jika kamu termasuk satu di antara orang-orang tersebut, jangan-jangan kamu masih melakukan 10 kesalahan ini. Kita bahas bareng dalam video ini dan nanti setelah itu coba deh pikirkan lagi, dan segera cari jalan keluarnya. Pada dasarnya, kenapa terasa sulit sekali menjadi kaya? Itu lebih karena salah dalam mengelola keuangan. Ada banyak orang-orang kaya dan penasehat keuangan yang mengatakan bahwa kaya atau miskin itu adanya di otak atau pikiran kita. Jika kamu mengatakan, susah menjadi kaya, jangan-jangan kamu masih memiliki cara berpikir atau cara pandang orang miskin. Perlu kamu ketahui, bahwa ada dua cara pandang yang dimiliki oleh setiap orang kaya, yaitu 1. Memberikan nilai tambah, atau memberikan manfaat untuk orang lain. 2. Mampu melayani lebih banyak orang atau leverage. Pernah nggak kamu berpikir, bagaimana caranya agar diri kamu dapat memberikan manfaat kepada orang lain? Dan mampu melayani lebih banyak orang. Intinya, pola pikir atau mindset seseorang yang membuat orang tersebut bisa kaya atau tidak. Berikut ini 10 kesalahan dalam mengelola keuangan yang membuat banyak orang susah menjadi kaya. 1. Keseringan negative thinking. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, permasalahan utama kita itu adalah pola pikir, mindset. Jika kamu dapat memperbaiki pola pikir dan sudut pandang kamu terhadap uang, maka kamu memiliki peluang untuk menjadi kaya. Jika kamu berusaha melakukan banyak perubahan, seperti bekerja coba ini, coba itu, melakukan ini, melakukan itu, tetapi mindset masih salah, maka usaha kamu akan sia-sia. Aturannya adalah jangan benci orang kaya, karena orang yang benar-benar kaya adalah orang yang baik hati dan mau berbagi. Kemudian milikilah sudut pandang orang kaya dalam melihat uang. 2. Literasi keuangan rendah. Apakah kamu termasuk orang yang belum mengerti mengenai kosakata di bawah ini? Pendapatan aktif, pendapatan pasif dan pendapatan dari hasil investasi, pengeluaran produktif dan pengeluaran konsumtif, utang produktif dan utang konsumtif, aset dan kewajiban, investasi, asuransi, risiko dan berisiko. Orang-orang kaya mungkin saja tidak hafal dengan definisi kosakata di atas, tetapi mereka sudah mempraktekkannya. Orang kaya memiliki pendapatan dari hasil investasi dan pendapatan pasif. Mereka memiliki pengeluaran produktif lebih besar daripada pengeluaran konsumtif. Mereka memiliki uang produktif dan bahkan bebas dari utang konsumtif. Mereka mengoleksi aset, mereka berinvestasi, mereka memiliki asuransi dan tahu bedanya risiko dan berisiko. Jika kamu belum tahu, saya akan segera menjelaskannya pada kamu. Jadi tetap tonton video ini sampai selesai ya. 3. Masih menyisihkan penghasilan untuk ditabung, bukan diinvestasikan. Apakah kamu pernah mendengar nasihat orang-orang zaman dulu, yang mengatakan, ayo sisihkan penghasilan untuk ditabung? Sekarang ini, abad 21 membuktikan jika kamu masih menyisihkan penghasilan untuk ditabung, kamu dijamin tidak bakal bisa kaya. Pokoknya, sekarang ini jangan pernah menyisihkan penghasilan untuk ditabung. Menabung saja sekarang sudah tidak cukup, apalagi tidak menabung. Sekarang ini uang kamu perlu diinvestasikan, agar kamu dapat membeli tujuan-tujuan keuangan kamu. Kamu tentu mau dong punya rumah idaman, punya mobil impian. Nah, oleh sebab itu kamu harus berinvestasi. Tapi ingat, sebelum berinvestasi, kamu harus mulai dengan investasi pada ilmu dulu, pengalaman dan jangan mudah tertipu investasi bodong yang menjanjikan keuntungan fantastis dalam waktu singkat. 4. Hanya fokus pada penghasilan aktif. Dari mana sajakah sumber penghasilan kamu? Apakah hanya dari gaji, bonus dan tunjangan? Apakah hanya dari hasil jualan bisnis online atau bisnis rumahan? Apakah hanya dari keuntungan dagang? Apakah hanya dari keuntungan menjadi pengemudi ojek online atau taksi online? Jika jawabannya, iya, berarti kamu hanya masih mengoptimalkan satu jenis sumber penghasilan, yaitu penghasilan aktif atau active income. Sebenarnya masih ada penghasilan lain yang bisa jadi sumber kekayaan, yaitu penghasilan dari investasi dan penghasilan pasif atau passive income. Banyak orang susah menjadi kaya karena hanya bergantung pada penghasilan aktif. Mayoritas orang kaya memanfaatkan penghasilan investasi dan penghasilan pasif. Jika kamu ingin kaya, coba deh pelajari dan mulai jalankan penghasilan dari investasi dan penghasilan pasif. Kalau kamu mau tahu strategi untuk mendapatkan penghasilan pasif dan contoh-contohnya, silakan tonton video saya yang membahas strategi mendapatkan passive income. 5. Kebanyakan utang konsumtif. Nasihat lama mengatakan, jangan berutang, karena utang adalah sumber masalah dalam keuangan keluarga.
Bahkan ada orang yang mengatakan, utang adalah salah satu jenis perbudakan dalam zaman modern. Orang-orang yang punya utang terpaksa harus hidup dan bekerja untuk mendapatkan kebebasannya dari utang, sama seperti para budak zaman dahulu. Namun ada hal yang aneh, yaitu hampir setiap pengusaha kaya memiliki utang. Kemudian apa bedanya utang yang dimiliki orang kaya dengan utang yang dimiliki orang kelas menengah dan orang miskin? Jawabannya adalah fungsi dari utang tersebut. Orang kaya menggunakan utang untuk membeli aset, maksudnya benar-benar aset. Orang kelas menengah dan miskin menggunakan utang untuk membeli kewajiban atau liabilitas atau barang yang diasumsikan sebagai aset, padahal bukan aset. Apa bedanya aset dan kewajiban? Kita akan membahasnya pada poin berikutnya. 6. Ingin terlihat kaya, tidak bisa membedakan aset dan kewajiban. Salah satu perbedaan orang kaya dengan orang kelas menengah dan kelas miskin adalah orang kaya tidak ingin terlihat kaya, tetapi orang-orang sudah tahu bahwa orang tersebut kaya. Sedangkan orang kelas menengah dan orang miskin atau yang belum kaya, akan membeli barang-barang supaya kelihatan kaya. Sayangnya, sebagian besar barang-barang yang dibeli oleh kelas menengah dan orang miskin adalah barang-barang yang masuk kategori kewajiban. Sedangkan barang yang dibeli orang-orang kaya adalah aset. Mari kita bahas perbedaannya. Aset adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan pemasukan ke rekening Anda. Kewajiban adalah segala sesuatu yang mengharuskan Anda keluar uang dari rekening Anda. Untuk membedakan aset dan kewajiban bukan pada wujudnya, tetapi pada fungsinya. Sebagai contoh, rumah, menurut kamu apakah rumah termasuk aset atau kewajiban? Jawaban yang tepat adalah tergantung rumah tersebut, apakah bisa mendatangkan uang ke rekening kamu atau malah mengharuskan kamu keluar uang. Jika kamu memiliki sebuah rumah dan disewakan, setiap tahunnya kamu mendapatkan pemasukan dari sewa rumah tersebut, maka rumah tersebut dikategorikan sebagai aset. Tapi jika rumah tersebut yang kamu tinggali, tidak memberikan penghasilan dan malah membuat kamu harus keluar uang setiap bulannya, maka rumah yang kamu tinggali dikategorikan sebagai kewajiban. Apakah sekarang kamu sudah mengerti bedanya aset dan kewajiban? Kalau sudah mengerti, coba sekarang menurut kamu apakah mobil dan sepeda motor termasuk aset? Silakan kamu jawab atau tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. 7. Tidak punya kontrol keuangan. Satu fakta yang menyedihkan dan perlu kamu ketahui. Banyak orang susah menjadi kaya karena mereka tidak memiliki kendali dan kontrol atas keuangan mereka sendiri. Pertanyaannya, apakah kamu saat ini sudah memegang kendali atas keuangan kamu? Apakah kamu tahu uang gajian nanti akan digunakan untuk apa saja? Apakah kamu tahu bagaimana caranya agar hidup kamu tidak diperbudak dan atau diperalat oleh uang? Jika kamu sudah tahu jawaban atau pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka kamu wajib bersyukur. Tapi, jika kamu belum tahu, maka saya akan kasih tahu caranya, agar kamu memiliki kendali dan kontrol atas keuangan dan untuk itu kamu memerlukan sebuah anggaran atau budgeting dan mencatat keuangan kamu. Masalahnya, banyak orang itu yang malas melakukannya, karena alasannya malas membawa catatan. Berita baiknya, kamu tidak perlu membawa catatan lagi karena sekarang sudah banyak aplikasi di handphone kamu yang dapat membantu kamu mengelola keuangan, membuat anggaran bahkan merencanakan keuangan. 8. Mengabaikan kesehatan dan tidak memiliki asuransi. Tidak memiliki asuransi kesehatan adalah salah satu kesalahan fatal dalam mengelola keuangan. Tidak memiliki asuransi jiwa, jika kamu memiliki penghasilan dan kamu memiliki tanggungan, adalah kesalahan fatal berikutnya. Banyak orang mendadak jatuh bangkrut karena harus membiayai biaya pengobatan yang mahal. Jika kamu belum memiliki asuransi jiwa dan asuransi kesehatan, sebaiknya kamu beli asuransi tersebut. Tapi ingat, belilah asuransi yang sesuai dengan kebutuhan kamu. 9. Tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Kamu pernah baca tulisan, waktu adalah uang. Orang-orang yang gagal mengatur waktu sama saja gagal jadi orang kaya. Uang yang hilang dapat dicari dan didapatkan kembali, namun waktu yang hilang tidak dapat diputar lagi. Sekaya apapun, kamu nggak akan bisa memutar balik waktu. Banyak miliarder dunia yang mengatakan bahwa waktu adalah aset terbesar dalam hidup mereka. Salah satu resep kaya mereka adalah menghargai waktu dan menggunakan waktu yang dimiliki dengan baik. 10. Tidak ada jalan pintas. Hilangkan kata nanti dan penundaan lainnya. Banyak orang kelas menengah dan miskin yang masih suka menggunakan kata nanti, dan nanti. Apakah kamu termasuk orang yang masih suka menunda pekerjaan? Investasi, nanti saja.
Asuransi, nanti saja. Menabung, nanti saja. Jadinya kaya pun, nanti saja juga dong kalau begitu. Segera ubah kosakata kamu, hilangkan kata nanti, dan ubah menjadi kata segera. Buktikan perbedaannya hanya dengan mengubah kata-kata kamu. Menurut kamu, siapakah orang di dunia ini yang paling bertanggung jawab atas keuangan kamu? Ya betul jawabannya, kamu adalah orang yang paling bertanggung jawab. Bill Gates, bos Microsoft dan orang terkaya nomor 1 dunia mengatakan, jika kamu lahir miskin itu bukan kesalahan kamu, tapi jika kamu meninggal dalam keadaan miskin itu adalah kesalahan kamu. Dari 10 poin yang sudah dibahas, dapat disimpulkan bahwa susah menjadi kaya itu karena orang masih memiliki pola pikir yang salah, ada di poin 1, dan kurang komitmen pada diri sendiri, ada di poin 2 sampai dengan 10. Jadi, susah menjadi kaya itu sama dengan pola pikir yang salah plus kurang komitmen. Sekarang kamu sudah tahu apa saja masalah yang menyebabkan orang susah menjadi kaya. Pertanyaannya, apakah kamu masih mau jadi orang yang susah menjadi kaya, atau mau segera memperbaiki hidup? Pilihan ada di tangan kamu. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga kita semua bisa menjadi lebih baik, dapat memperbaiki hidup dan menjadi orang-orang yang kaya, dan dermawan. Silakan share video ini dan berikan komentar kamu ya. Jangan lupa subscribe channel ini, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.